Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berpanas-panasan teman-teman. Semoga puasa hari ini lancar ya. Ini saya mau sedikit memberi masukan buat teman-teman. Ada beberapa orang yang kendalanya itu burungnya itu ada yang awalnya itu udah kerja, udah main, udah prestasi juga, cuma kurang jamtrok ya. Dia mainnya itu model jambul aja. Ada juga yang teman kita yang posisinya lagi mabung. Terus ada juga teman kita yang pola mainnya itu di gantangan itu nggak anteng ya, nggak anteng ataupun gelisah ataupun seperti lapar ya. Gini teman-teman, sebenarnya kalau cucak hijau itu sebenarnya permasalahannya sama permasalahannya, cuman kadang-kadang gimana ya, saya sendiri itu mau memberi support ataupun penjabaran ataupun penjelasan itu kadang-kadang sampai bingung sendiri. Maksudnya bingung itu gimana ya, gimana caranya biar teman-teman tuh nggak gagal paham gitu loh. Itu yang saya sekarang ini lagi pikirkan gitu. Jadi biar sama-sama enak ya, biar sama-sama bisa gitu, seneng gitu. Apalagi teman-teman yang udah prestasi, yang belum itu cepet bisa menyusul, bisa prestasi, bisa mengerti, bisa moles burung ya yang pasti. Jadi gini teman-teman, rata-rata dan kebanyakan ini mungkin nggak semua, tapi kebanyakan yang saya alamin, saya pernah temui itu, yang pertama kembali lagi, burung gelisah di gantangan kurang apa ya. Jadi burung gelisah naik turun di gantangan itu sebenarnya itu yang pertama itu gini, ada yang tadinya itu kurang jangkrik, ada yang memang lagi mabung dipaksa gantang, ada dua. Jadi ya yang jelas seperti itu. Nah efeknya itu seperti apa lah itu. Jadi yang pertama itu kalau yang mau mulai drop mental itu rata-rata memang begitu, gelisah. Ciri-cirinya itu gelisah karena dia lagi ambrol bulu besar mungkin ya, dipaksa buat main gitu teman-teman, seperti itu. Nah yang kedua, yang tadinya udah hyper, setengah perjalanan kok dia kayak gelisah, labrak ataupun nabrak jeruji ataupun turun ataupun gelisah naik turun ya. Sebenarnya itu poinnya itu sama, dia itu posisi burung itu kurang persiapan, dalam artian gini, kondisi dia itu nggak fit, cuma si pemilik itu kadang memaksakan. Boleh dipaksakan, tapi dengan tanda kutip gini teman-teman, posisi burung itu sebelumnya belum trouble, yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus jeli dalam artian gimana, apanya ya harus kita pahamin. Kondisinya itu di rumah itu gimana, pemberian jangkriknya, krotonya itu ada yang kurang atau enggak gitu loh sebenarnya itu. Jadi buat teman-teman yang pengen hyper jamtrok ya, main hyper ya jamtrok, syukur bisa jeda rapet ya. Jadi untuk yang seperti itu teman-teman itu yang penting itu jangan sampai kurang kroto, karena teman-teman itu main jemur kenceng. Sebelumnya saya pernah di video sebelumnya kan pernah saya kasih sedikit bocoran ya. Karena gini, kalau saya buka brah langsung itu aduh, mungkin sehari nggak kelar untuk bahas cucak hijau. Makanya saya sedikit demi sedikit tuh ngasih bocoran begini gitu loh. Jadi biar sedikit itu paham, sama-sama paham, mudah dimengerti gitu loh.
Jadi intinya itu seperti itu. Kalau teman-teman itu main jemur kenceng, yang pertama itu kan sebelum main jemur kenceng itu jangkrik wajib kenyang. Nah, kondisi burung udah fit, udah enak, udah diablak atau dibuka itu udah mau berkicau, syukur udah pernah digantang, dia udah mau kerja walaupun bongkar isiannya pendek-pendek. Nah, baru teman-teman itu main jemur kenceng. Jemur kenceng sendiri pernah saya katakan burung gembung melet kok dijemur kenceng hanya kasih jangkrik. Ya memang begitu, kalau gembung melet pengen sembuh total itu memang diambrolkan bulunya. Dengan cara apa? Kita jemur kenceng kasih jangkrik maksimal. Tapi gini, kalau burung nggak ada trouble gembung melet, kalau main jemur kenceng usahakan teman-teman support dengan kroto. Jangkriknya itu maksimal ya 5 butir lah, 5 ekor lah ya, 5 ekor jangkrik itu udah maksimal teman-teman. Yang penting teman-teman itu jangan sampai telat krotonya. Krotonya berapa? Nggak perlu banyak, yang penting rutin. Mungkin setiap hari nggak masalah kalau memang ada, tapi kalau memang dirasa berat silakan 2 hari sekali. Sekali pemberian itu 3 butir lah cukup, 3 butir telurnya atau setengah sendok teh, setengah sendok kecil itu loh, yang telur kecil-kecilnya tinggal pilih lah. Jadi biar nggak ada yang dibuang, semuanya kepakai, itu bisa pakai takaran itu setiap hari lebih bagus selama teman-teman main jemur kenceng atau posisi cuaca panas itu semakin menggila burung itu. Karena yang nggak menutup kemungkinan memang kalau yang main istilahnya rawatan pekerja dia cuaca mendung itu trouble-nya itu angkat kaki. Tapi kalau yang rawatan plus dalam artian kontinu jemur seperti itu, kontinu mandi, itu ketika cuaca mendung dia nggak bakalan malah angkat kaki, tapi malah menggila. Jeda itu semakin rapat. Jeda semakin rapat itu dari apa sih sebenarnya? Kondisi seperti apa sih sebenarnya? Kondisi dia, ini saya kasih gambaran sedikit gambaran ya agar jeda rapat. Kondisi dia ketika dijemur kenceng ya, kroto diberi, support nutrisi terpenuhi, buah mau kepok putih lebih bagus, boleh ya, mohon maaf, boleh pepaya lebih bagus. Tinggal pilihlah teman-teman yang istilahnya lebih enak, lebih murah, lebih gampang dicari, gampang ditemukan yang mana. Mau pepaya lebih bagus, kepok putih juga boleh gitu. Cuman saran saya memang kalau untuk main maraton dalam artian sekali kita pergi ke gantangan itu 2-3 season, 4 season, memang saya sarankan pakainya itu kepok putih gitu teman-teman. Jelas ya? Jadi cukup jelas ya buat teman-teman yang burungnya nakal, yang tadinya pola mainnya hanya jambul ataupun jambrok gak hyper. Kalau mau main hyper itu rawatannya main jemurnya kenceng Pak, dan jangkrik jangan di los ya, karena burung bapak itu kan udah udah jalan lapangan lah. Buat teman-teman yang istilahnya udah main bentuk power, tinggal tujuannya itu pola rawatan. Setelah bentuk power kan tinggal mau main hyper ataupun jamtrok ya. Kalau jamtrok itu saran saya memang pakai rawatan prakerja, pekerja itu loh. Tapi kalau mau main hyper, Bapak harus continue mandi jemur dan jangan lupa kroto Pak, seperti itu. Nah, untuk setelannya sendiri memang hyper itu cukup beda. Jadi kalau hyper itu yang penting pagi itu kasih jangkrik ya, maksimal 5 ekor. Setelah itu keluarkan sebentar, lanjut mandi, setelah itu jemur kenceng ya. Nah, setelah dijemur kenceng Bapak bisa kasih jangkrik 2 ekor, itu cukup lah. Nah, setelah itu silahkan dikerodong, dibuka resletingnya aja, nggak usah diablak.
Untuk buah tetap mau pakai pisang kepok putih kalau mau main bersesi-sesi, tapi kalau istilahnya hanya 1 sesi ataupun 2 sesi cukup pakai buah pepaya, Pak. Gitu. Nah, untuk di lapangnya sendiri Bapak harus bawa kroto. Kroto ya bawalah sekitar 10 butir lah buat jaga-jaga, siapa tahu ada temen yang minta. Dan UHA, kalau UHA sendiri itu nggak usah banyak, Pak. Main kroto itu UHA nggak banyak, jadi cukup sekali pemberian, patokannya begitu sampai lokasi lapang ataupun pedok Bapak kasih kroto 2 butir aja cukup. Setelah itu tinggal dulu, jadi pakai timing pemberiannya, nggak boleh langsung kroto kasih UHA kasih, nggak boleh, jadi pakai timing dulu. Setelah itu Bapak tinggal ke lihat jadwal ataupun beli tiket ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi kondisinya, kita intip dari atas itu dia itu udah geter-geter kayak ngepik sayapnya rapet atau belum. Kalau memang udah, 1 sesi sebelum naik silahkan kasih UHA 1 ekor aja, nggak usah banyak buat ngetes. Setelah kasih UHA 1, lanjut kasih kroto lagi 1 butir ataupun 2 butir itu udah cukup. Tinggal bawa naik ke tiang besi, Pak. Seperti itu. Yang penting pastikan dulu di rumahnya jangkrik, jemur sebentar, mandi, lanjut jemur kenceng sampai jam 10 ataupun jam 11. Setelah itu, setelah penjemuran selesai dan bisa dipastikan dia selesai nyisir bulu, kasih jangkrik lagi 2 ekor, itu udah cukup. Lanjut dikerodong, dibuka resletingnya aja, nggak perlu diangin-angin. Seperti itu, dan pastikan kandang steril bersih ya, Pak ya. Tinggal bawa ke gantangan. Jadi buat teman-teman yang burungnya nakal di gantangan, yang mau main hyper, silahkan pakai rawatan ini, setelannya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan juga buat teman-teman yang bulu burung cucak hijaunya rontok, bulu besarnya lebih dari 2 ataupun 3 bahkan lebih bulu besarnya, silahkan di cover krotonya, Pak, jangan lupa. Seperti itu. Ingat untuk main jemur kroto jangan lupa, apalagi posisi mabung ambrol bulu ya, ambrol bulu besar itu juga perlu penjemuran. Beda dengan murai mudah sekali atau gampang menyesuaikan suhu tubuhnya, tapi cucak hijau itu gampang sekali rubah moodnya, bukan gampang menyesuaikan suhu tubuh, tapi mudah gonta-ganti moodnya. Jadi jangan salah-salah ya, Pak ya. Seperti itu. Itu fungsinya, manfaat kroto itu banyak. Stamina, agar dia mau bongkar isian, agar isiannya bongkarannya panjang-panjang, terus agar bisa bawain lagu nggak cuma monoton itu aja. Cuman untuk yang terakhir, yang bongkar isiannya nggak monoton ataupun bisa bawain lagunya, itu memang butuh proses. Mungkin seminggu udah jalan lapan, udah enak, baru nanti seminggu berikutnya baru mulai kelihatan lagunya kebongkar, yang isian yang nggak pernah didengar jadi denger di gantangan. Seperti itu, Pak. Gitu, cukup jelas ya, Pak ya. Jadi seperti itu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa yang berpuasa semoga lancar ya sampai nanti berbuka puasa. Mungkin cukup sekian video dari saya. Nanti kalau memang ada waktu dan cuaca yang bagus, saya sempatkan untuk live gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe juga, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan di video-video yang terbarunya teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.